Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, pada pertemuan ke-13 ini adalah salah satu pertemuan pengganti ya pada minggu minggu sebelum lebaran ya. Jadi ada 2 pertemuan pengganti. Oke, kita membahas mengenai, penyederhanaan dengan menggunakan metode Karno Map atau, lebih disingkat dengan Key-map gitu kan. Pada penyederhanaan, fungsi Karno Map secara aljabar ini, ada jumlah literal dalam sebuah fungsi aljabar Boole dapat diminimumkan dengan 2 metode. Pertama dengan penyederhanaan fungsi Boole secara aljabar, yang kedua dengan penyederhanaan dengan peta Karno Map. Berikut, hukum-hukum teori aljabar Boole ya, yang sudah saya jelaskan minggu kemarin. Ada, biasanya yang dipakai tuh hukum komplement ya, A plus A aksen, A atau A plus A aksen sampai dengan nilainya 1. Jadi bila, suatu persamaan bila kanan kirinya biar sama gitu, biar balance, makanya dikalikan 1 atau dengan penyederhanaan A plus A aksen. Nah, pada kali ini kita membahas, lebih detail ke penyederhanaan dengan Karno Map atau Key-map dengan 3 variabel. Nanti pertemuan berikutnya ada 4 variabel. Sebenarnya ada 2 variabel juga ada gitu kan, tapi yang sering dipakai adalah variabel Key-map dengan 3 variabel dan 4 variabel. Penyederhanaan pada peta Karno Map ini ditemukan oleh, saya bahas sedikit ya tentang sejarah dari Karno Map itu apa. Di Karno Map ini ditemukan oleh Maurice Carnot pada tahun 1953 dengan metode grafis, yaitu dengan cara mengelompokkan pasangan satu yang saling berdekatan. Nanti dalam pembuatan, metode ini, jadi dia mengelompokkan pasangan yang nilainya 1 yang saling berdekatan. Kalau misalnya nilainya 1 nggak, jauh-jauhan gitu ya, nggak bisa gitu kan. Jadi harus yang saling berdekatan, dikatakan dikelompokkan menjadi 1 gitu kan. 2 kotak atau berdekatan, kan, syaratnya itu 2 kotak atau berdekatan atau 4 kotak atau 8 kotak, nggak apa-apa, yang penting berdekatan gitu. Nah, untuk dapat melakukan dari peta Karno Map ini sebaiknya, kalian, pernah udah bahas ya tentang, pengisian nilai SOP dan POS pada Karno Map, harus dipahami lebih dahulu, dan pengelompokan dimungkinkan untuk keadaan 2, 4, 6, 2, 4, 8 yang saling berdampingan, 2, 4, 8, 16 gitu kan, atau 2 pangkat n-nya tergantung dari, variabelnya. Berikut, tahapan dalam penyederhanaan, penyusunan Karno Map gitu kan. Yang pertama kita buat peta Karno Map-nya dulu, terus yang kedua kita isi kotak Karno Map-nya dengan, syarat apabila logika 1 dengan persamaan yang ada ditulis, kalau misalkan nggak dalam persamaan itu nggak ada, berarti ditulis 0 gitu kan dalam kotaknya itu. Lalu kita kelompokkan yang logika 1 menurut aturan 2 pangkat n. Jadi kalau misalnya, dalam kotak itu ada 3 kelompok ya, ada 3 kelompok. Nah, di sini kan nggak ada aturan, jadi ya nggak bisa gitu kan. Selanjutnya logika 1 pada sisi kanan dapat digabung dengan sisi kiri atau sisi kanannya. Dan logika 1 pada bagian atas dapat digabung dengan bagian bawah. Jadi istilah seperti kertas gitu kan, kertas segi 4 gitu. Kalau kalian, bayangkan kertas segi 4 kita gabung gitu kan dari sisi kanan dan sisi kirinya. Otomatis kan dia berbentuk saling berdekatan kan, jadi kertas digabungin gitu, bukan digabungin ditumpukin ya, dilipat, dilipat gitu kan jadi bentuk tabung itu kan otomatis kanan kirinya sama kan jadi saling berdekatan. Begitu juga pada bagian atas dan bawahnya gitu, kalau digabung ya bisa berdekatan juga gitu kan. Terus yang kelima adalah buat fungsinya masing-masing kelompok, setelah itu disederhanakan lagi fungsi tersebut dengan menjumlahkan atau mengorkan ya pada fungsi tiap-tiap kelompoknya. Sebelum kita masuk ke contoh, kita harus pahami dulu peta Karno Map pada 3 variabel. Ini ada aturan bakunya, ada baris per kolom ya.
ini baris AB, ini AB, AB gitu kan, yang ini C gitu kan. Ini AB aksen, kolom pertama gitu kan. Kolom berikutnya A aksen B, AB, selanjutnya AB aksen. Yang baris ya, kolom pertamanya C aksen dan C. Jadi kalian harus pahami dulu ini, dasarnya gitu kan, atau ketetapannya. Nah, selanjutnya kita kalikan nih, A aksen, B aksen, C. Di sini kan A aksen, B aksen, C. Oke, selanjutnya A aksen B dikali C. Jadi A aksen, B, C nilainya. AB dikali C aksen. A, B, C aksen. Ini juga sama ya, jadinya AB aksen C. Dari AB aksen dikali C, begitu juga seterusnya ya. Jadi ini baris A aksen, B aksen dikali C atau dikali C aksen, tergantung dari kolomnya. Sampai sini jelas? Ini dikalikan ini ya. Misalkan AB aksen dikali C, jadinya kan A, B aksen C. Oke, tahap berikutnya adalah ini nilai dari nilai binernya gitu kan. 00, 01, 11, 10, 0, dan 1. Nah, lalu kita kalikan dulu nih. Pemahaman 0 kali 0 pasti taruh di sini ya. 0 kali 0 hasilnya 0, 0, 0. 0, 1 dikali 1 hasilnya 0, 1, 0. 1, 1 dikali 0, 1, 1, 0. Selanjutnya 1, 0 dikali 0, 1, 0, 0 ya. 0, 0 dikali 1 berapa? 0, 0, 1. 0, 1 dikali 1, 0, 1, 1. Sampai paling akhir ya. Nah, ini yang warna biru ini adalah nilai binernya gitu kan. Apabila atau bisa juga kalau misalnya dia punya ada aksennya atau ada barnya atau ada komplemennya nilainya 0. Kalau misalnya kayak gini nih, A aksen, B, C aksen. Kalau yang ada nilai aksennya berarti dia nilainya 0. Kalau nggak ada aksennya atau B ini kan B nggak ada barnya atau nggak ada aksennya ya berarti dia nilainya 1. Sedangkan yang ini adalah warna merah ini desimalnya gitu kan. 000 kan 0 ya. Ini 1, 001. Nah, dalam menghitung desimalnya itu, ini lihat nih, 0, 1, 2, 3. Awas jangan salah ya. Pemberian kolom ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 salah. Jadi pengitiannya adalah 0, harus hafalin 0, 0, 1, 2, 3. 4-nya di sini, 5-nya 5 di sini, 6, 7. Jadi jangan sampai salah ya penulisan ininya apa namanya kolomnya 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai sini jelas? Jelas ya, tinggal dikalikan aja yang ini, terus kalian harus pahami 0 ini nilai desimal, ini adalah yang warna warna merah adalah nilai desimal gitu kan. Yang warna biru ini adalah nilai binernya dan yang A, B aksen C ini adalah salah satu variabelnya atau termnya atau persamaannya gitu kan, nilai dari persamaannya. Persamaan dari apa yang tergantung dari ininya ya, fungsinya mau pakai fungsi apa. Nah, oke kita lanjut ke contoh ya. Contoh pertama gitu kan, sederhanakan pada fungsi berikut ini. Misalnya F sama dengan atau F, A, B, C, kan ada 3 variabel berarti ya, F, A, B, C atau F sama aja. A aksen, B aksen C ditambah A aksen B, C aksen ditambah A aksen B aksen C ditambah A aksen B aksen C. Selanjutnya, kita buat lihat ada berapa tahapan tadi? Ada 6 tahapan ya. Yang pertama adalah kita buat peta Carnot key map-nya dulu. Kita udah buat nih, ini aturan bakunya. Ini variabelnya F sama dengan ini ya, maksudnya persamaannya.
F sama dengan kalian tulis di atas, berarti ada 3 variabel ya, karena A, B, C kan nilainya 3, 1, 2, 3. Jelas? Oke, lanjut langkah berikutnya kita udah buat. Lanjut isi kotak pada key map dengan logika 1 ada persamaan yang ada. Logika 0 dengan persamaan yang tidak ada. Gimana sih, Bu? Oke, kita lanjut ya. Kita isi masing-masing ininya. Oke, misalnya F sama dengan A, B aksen, C di mana? A, B aksen, C di sini ya. Berarti kita tulis angka 1 di sini. 1. A aksen, B, C aksen, A aksen, B, C aksen. Berarti di sini ya. Tuh, kok di sini? Oh, maaf sebenarnya di sini ya. Ini mungkin animasinya pada waktu itu keloncat. Oke, lanjut. A aksen, B aksen, C. A aksen, B aksen, C di sini ya. Nih di sini kan. A aksen, B aksen, C di sini ya. Selanjutnya A aksen, B, C. A aksen, B, C di sini. Yang terakhir A, B aksen, C. A, B aksen, C. Berarti di sini. Nah, yang ada persamaannya, lihat. Logika 1, persamaan yang ada. Jika persamaannya yang ada, misalnya dari A, B aksen, C aksen, berarti ada kan? Ditulis 1. Tergantung dari persamaannya. Misalnya persamaannya A, B, C aksen, berarti A, B, C aksen ada nggak di sini? A, B, C. Sini ya, ada gitu, bahkan kita tulis 1 gitu kan. Nah, Bu, kalau misalkan yang nggak ada yang ini, berarti kita tulis 0. Logika 0 untuk persamaan yang tidak ada. Atau 0 atau diabaikan juga nggak apa-apa, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Yang penting kalian tulis logika 1 pada persamaan yang ada. Sampai sini jelas? Di 1 ini dari nilai ini ya, dari persamaan ini sama ini bener apa enggak, A, B, C aksen gitu, A, B, C aksen bener 1, A aksen, B, C aksen, sini. Oke, langkah berikutnya adalah kelompokkan yang berlogika 1 yang berdekatan menurut aturan 2 pangkat N. Dengan N adalah jumlah logika satunya. Nah, kita kelompokkan nih yang nilainya 1 aja, yang nilai 0 nggak usah dikelompokin. Berarti kalau misalnya kita buletin gitu kan, berarti ini yang berdekatan ya. Ini satu kelompok ya kan. Berarti ini juga bisa ya 2. Selanjutnya ini juga bisa ya 3. Nah, ini juga bisa kan 4. Terus ini juga yang satu ini nggak apa-apa, ini juga bisa gitu kan. Nah, selanjutnya karena ini berdekatan gitu kan, kita jadikan 1 aja. Ini kan jadinya 4 ya, 2 pangkat 4 kan besar gitu kan. Nah, kita cari yang paling, eee, walaupun 1 gitu jadi banyak gitu. Jadi yang paling nilai yang paling kecilnya di sini nilainya. Ini kan 2 pangkat 4 ya, misalkan ada 4 kelompok, 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok. Nah, kita gabungkan di 1 kelompok. Jadi cuma 1 gitu kan nilainya. Kelompok 1, terus yang kedua ada 1 lagi nih yang di sini, nyempil kan. Oke, jadi kita kelompokkan. Jadi ada 2 kelompok dari persamaan ini. Kelompok pertama, kelompok 2 yang nilainya 1 dan berdekatan ya. Lihat, berdekatan menurut aturan 2 pangkat N. Jadi sampai sini paham ya, ada 2 kelompok, kelompok pertama dan kelompok kedua. Ini tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga udah oke ya. Udah clear ya. Lanjut ke tahap keempat. Pada logika 1, pada sisi kiri digabung dengan sisi kanan. Logika yang ada logika satunya pada sisi kiri, ini kanan, ini kiri ya. Nah, kalau misalkan kita ibaratkan gitu kan, kalau misalnya ini kan dalam sebuah kayak semacam kertas ya, kita buat kertas gitu kan, terus kalian lengkungin gitu kan, kalian gabungin. Otomatis yang ini kan deketan sama yang ini dong, nilai yang ini dong. Kotak yang paling pojok ini, dengan kotak yang ini kan deketan kan, ya nggak? Ya kan? Nah, oke. Selanjutnya berarti logika 1 pada bagian atas dan bawah digabung juga. Ini kan dari kanan ke kiri. Nah, kita juga gabungin dari bawah ke atas. Otomatis kan berdekatan juga kan? Oke.
Berarti kalau yang ini, berarti ini, kalau yang ini udah oke bisa lah ya, logika satu gitu kan, kalau digabungin udah oke bisa, berarti masih satu satu kelompok ya. Nah, kalau yang ini kan berarti harus digabungin kan, yang ini sama yang ini kan, satu yang ini sama satu yang ini kan digabungkan. Atau kita tulis nih kalau misalnya kayak gini nih, jadi kan digabungin seperti ini ya, ini bisa deketan sama yang ini, berdekatan dengan yang ini. Sampai sini paham? Berarti masuk ke logika 4, berarti, kelompok 2-nya bukan satu ini, berarti gabungan antara ini dengan yang ini. Jelas sampai sini? Karena, sesuai dengan aturan yang keempat gitu kan. Jadi pada sisi kiri dapat digabung dengan sisi kanan, logika 1. Pada sisi atas juga bisa digabung dengan yang paling bawahnya. Jadi kan nilai logika satunya saling berdekatan juga. Jelas? Oke, ini digabung ya. Oke. Jumlahnya harus sesuai dengan aturannya atau, buat kelompoknya. Nah, ini kan sebenarnya dekatan juga nih yang ini nih. Ini sebenarnya deket masuk juga, Bu, kenapa yang ini kok nggak dibawa gitu kan. Karena kalau yang ini kenapa nggak dibawa, ini nilainya berat berapa? 1, 2, 3. Kalau 3 kan nggak bisa gitu kan, nggak bisa masuk dalam jumlah, aturannya gitu. Aturannya kan 2 pangkat N, 3 kan nggak ada. Jadi yang ini diabaikan, nggak usah. Oke, lanjutnya adalah ini ya, yang tadi saya print screen ya. Ini kan ini kelompok satu, kelompok 2-nya jadi yang ini dihapus ya, dihapus jadinya yang ini kan. Kelompok satu ini kelompok 2-nya. Sampai sini paham? Digabung ya. Kalau kok bisa bisa ini bisa Bu, karena kan yang tadi aturan nomor 4, ya nomor 4 itu kan harus digabungkan dari kanan kirinya juga harus berdekatan, bisa digabungkan juga. Nah, kita, cari kelompok satu, kita kerjain berarti lanjut langkah berikutnya adalah kita langkah 4 udah selesai nih, langkah berikutnya adalah buat fungsi baru pada setiap kelompoknya. Dibuat nih, kita kerjain pada kelompok satu dulu yang ini. Kelompok satu adalah KB0, maksudnya apa, Bu? Kolom baris ke 0, ini kan. Kolom baris ke 0 ditambah kolom baris ke 1 ditambah kolom baris kedua ditambah kolom baris ketiga. Setelah itu kita, ini kan, apa, sederhanakan. Misalkan, K0, lihat, apa namanya, di apa, peta Keymap yang pertama yang saya bilang 0, 1, misalkan 0, 1, 2, 3 hitungannya gitu kan. A aksen, B ya oke kita sini dulu ya. A aksen yang ada nilai satunya, A aksen, B aksen, C, ini ya. A aksen, B aksen, ini A aksen, B aksen, C aksen, berarti kan ini kan A aksen, B aksen, C aksen, ini logika satu ini ya. A aksen, B aksen, C, A aksen, B aksen, C, yang ini. A aksen, B, C aksen, A aksen, B, C aksen, yang ini kan. Yang terakhir, baris A aksen, B, C, A aksen, B, A aksen, B, C, yang ini ya. Nah, setelah itu, kita, ini kan, apa namanya, sederhanakan. Lihat A aksen B, yang sama mana? A aksen B ya, A aksen B ini, A aksen B. Jadi kita keluarkan A aksen B, A aksen, B aksen, buka kurung, C aksen plus C. Ini nilainya 1 kan, ditambah A aksen B, A aksen B dikali C. Lalu kita kalikan A aksen, B aksen, C aksen plus C ini kan nilainya 1 kan. Jadi A aksen B aksen ditambah A aksen B ditambah, atau dikali C aksen plus C kan nilainya 1, jadi A aksen plus B, aksen B ya. Ini 1 nggak usah ditulis ya. Oke, jadi kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan nilai A aksennya kan sama nih. Jadi kita keluarkan A aksennya. B ditambah B aksen ditambah B. Jadi A aksen dikali B aksen kan nilainya sama ya, aksen B aksen. A aksen dikali B kan nilainya A aksen B, sama kan?
Sederhanakan. Berarti A dikali, A sama dengan B aksen plus B kan nilainya 1. Jadi A aksen 1 gitu kan, atau aksen aja ya. Kalau dikali 1 tetap hasilnya 1. Ini kelompok 1 kita sederhanakan buat fungsi kelompok 1. Nah, lanjut kita kerjain kelompok 2. Kelompok 2 itu adalah kolom baris pertama ditambah kolom baris ke-8. Ini kan 0, 1 ya, berarti kolom baris pertama yang ini, berarti nilainya A, B aksen C, A, B aksen C, ditambah A, B aksen, A, B aksen C, A, B aksen C, A, B aksen C, ini kan. Kelompok keduanya kan ini kan, jadi gabungan antara ini sama ini. Yang ini kan nggak dibawa. Oke. Nah, lalu kita sederhanakan lagi. Lihat, jadinya kan B aksen C. Lihat yang sama mana? Yang sama kan ini ya, B aksen, B aksen, B aksen, B aksen. Terus ini juga sama C kan? C, C dikeluarin juga. B aksen C dikali biar ada A-nya gitu kan. A plus A aksen. Lalu kita kalikan. Ini kan A plus aksen nilainya 1 kan? Jadi B aksen C atau BC ya. B aksen C. Nah, jadi kelompok 1 nilainya A aksen, kelompok 2 adalah nilainya B aksen C. Nah, maka hasil dari persamaan F sama dengan A, B aksen, C aksen, ditambah A aksen, B, C aksen, ditambah A aksen, B aksen C, ditambah A aksen B, C, ditambah A, B, C aksen, disederhanakan dengan metode KIMAP menjadi F sama dengan A aksen dari kelompok 1 ditambah B aksen C. Oke, udah jelas? Oke, kalau misalkan belum jelas nanti kita tanyakan di grup ya, atau bisa japri saya langsung. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan pengganti ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.